Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memberikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi untuk IHSG sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa IHSG hari ini ditutup di harga 6.602,21 dengan harga min 0,82% ya. Jadi secara IHSG sendiri ini sudah mulai nih tanda-tandanya ada perlemahan dikarenakan juga ini sedang sideways dan hari ini memang ditutup merah. Sudah mendekati area support. Kalau seumpamanya besok IHSG masih bisa di bawah 6.600 ya, maka ini berpotensi besar untuk IHSG lanjut lagi turun ke harga 6.504 ya. 6.504 di kisaran warna biru ini ya. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa hari ini market kebanyakan merah ya. Hari ini kebanyakan merah. Jadi teman-teman lihat saja kalau memang besok harga IHSG di bawah 6.600 ya. Ya teman-teman lihat besok hari Kamis kalau ditutup di bawah 6.600 ya. Teman-teman lihat di hari Jumatnya apakah masih bisa bertahan di atas 6.600 atau memang closingnya masih di bawah 6.600 pada saat hari Jumat. Kalau memang nanti hari Jumat masih di bawah 6.600, maka ini sudah terkonfirmasi bahwa IHSG akan terjadinya reversal ya. Jadi bisa dilihat kalau memang besok hari Kamis di bawah 6.600, teman-teman cek lagi nanti pada hari Jumat apakah IHSG closingnya benar-benar di harga 6.000 di bawah 6.600 ya. Jadi itu dulu untuk IHSG. Lanjut lagi di sini ada saham INKP. INKP hari ini ditutup di harga 8.600 dengan persentase min 0,86% ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa INKP sudah membuat higher low ya, atau nilai lembaran rendahnya semakin lama semakin tinggi. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada PD, OD, dan DH, di STRI ada BK, CC, dan SQ ya. Untuk rata-rata harganya di 8.637. Tapi teman-teman juga perlu diketahui bahwa ini bisa jadi merupakan pola head and shoulder. Tetapi selama harga INKP ini masih berada di atas SMA 90, 34 dan 21, itu sudah sangat terkonfirmasi jelas bahwa INKP masih uptrend ya. Tapi kalau memang nanti bisa saja koreksi, ya teman-teman tunggu saja. Ini ada suatu base area demand. Kalau memang nanti turun ke sini, teman-teman bisa nambah muatan lagi ya. Kisaran harga 7.700 hingga 8.050 lah di kisaran sana ya. Itu merupakan area support yang cukup kuat dari INKP. Untuk resistennya sendiri di 9.100 ya. Kalau teman-teman semuanya sudah punya barang, kurang lebih ya di harga closing hari ini, ya kurang lebih 5% lah ya. 5%. Kalau teman-teman beli di ini ya nanti, ya kurang lebih 12%. Tapi ini resisten sementaranya di 9.100 dan resisten keduanya di 10.275. Ya, jadi untuk INKP dilihat lagi. Lanjut di sini ada saham SMGR. SMGR hari ini ditutup di harga 8.650 dengan persentase plus 3,28% ya. Ini juga stokastik juga sudah mulai bertempetan. Semoga saja bisa terjadinya golden crossing. Dan juga ini SMGR sudah membuat higher low ya sebenarnya ya. Tapi memang nggak seberapa kelihatan dikarenakan juga ini higher low-nya nggak seberapa itu sih. Nggak seberapa mencolok. Ya, jadi bisa dilihat bahwa SMGR ini memang kan sudah membuat higher low ya. Kalau memang nanti naik lagi ya berarti ya terkonfirmasi bahwa SMGR sudah uptrend. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada aset AI dan AK, di STRI ada BK, KK, dan YP ya. Rata-rata harga di 8.691. Untuk area supportnya sendiri dari saham SMGR ini berada di sini ya. Supportnya di 8.400
itu untuk supportnya ya. Dan juga 8.500. Jadi ini merupakan area support ya. Jadi ini merupakan area support, bisa diperhatikan. Jadi untuk SMGR area supportnya di 8.400 hingga 8.500. Kalau mau beli bisa di sana. Untuk area resistnya di 8.900 hingga ke sini ya teman-teman ya. Hingga 8.950 ya. Itu sementara waktu ada satu area support dan satu area resisten yang sudah saya berikan bisa dipakai. Ya, semoga saja berguna ya. Jadi untuk SMGR support dan resistennya bisa diperhatikan. Lanjut ada kuas. Oke ya, kuas hari ini ditutup di harga 250 dengan persentase 0,0%. Dan ini kan memang baru IPO, jadi kalau secara teknikal nggak bisa. Tadi memang kuas dibawa turun ke harga 234, lalu closingnya diangkat naik lagi ya, closingnya diangkat naik lagi. Kalau kita lihat yang akum ada DH, MG, dan IP, di sini ada XA, XJ, dan PT. Top broker buyer ada DH ya, dan di harga rata-ratanya di 243 ya. Sellernya ada XA. Kalau kita lihat di sini bahwa kuas ini sebenarnya di harga 243 ini ya. 243 ini rata-rata harganya sekarang. Jadi harga rata-ratanya sudah di bawah daripada harga closing hari ini ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk kuas, mungkin harus lebih berhati-hati ya kalau kuas ini. Karena juga baru IPO, besoknya langsung merah ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk kuas. Lanjut lagi di sini ada saham oils. Oils hari ini ditutup di harga 278 dengan persentase 0,0%. Seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa oil sudah berada atau harganya oil ini sudah di bawah daripada harga IPO-nya sendiri ya. Jadi sudah rendah lah kisarannya seperti itu. Ya, area supportnya sendiri di 278 ya. Sebenarnya area supportnya di 278 atau 276 ya. Ya bisa sih di 278. Ini area supportnya. Kalau memang besok malam masih turun ya, ini area support terakhirnya di 268 ya. Area supportnya di sana, untuk resistennya di sini. 296. Jadi untuk OIS, kalau kita lihat yang akum hari ini ada SQ, YP, dan KK, di istri ada GR, XC, dan BD. Untuk rata-rata harga di 295. Area supportnya sendiri di harga 278 ya, supportnya di 278, dan untuk resistennya di 288. Kalau support ini ditembus akan ke 268, resisten ini ditembus akan ke 296 ya. Lanjut, di sini ada saham BBCA. BBCA hari ini ditutup di harga 7.450 dengan persentase min 1%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada AK, BK, dan XC, di istri ada RX, DX, dan IF ya. Rata-rata harga di 7.456 seperti yang kita ketahui bahwa AK ini yang paling banyak akumulasi ya, dan rata-rata harganya hari ini di 7.460. Ada support dari BBCA sendiri masih tetap ya di 7.320 dan untuk resistennya di 7.890 ya. Tapi sementara waktu saya lihat ada beberapa resisten kecil ya yang mungkin teman-teman bisa untuk diperhatikan. Resisten kecilnya di 7.550 ya. 7.550 itu resistennya dan untuk supportnya di 7.320 atau 7.350 di kisaran sana ya. Jadi untuk BBCA bisa diperhatikan bahwa asing hari ini juga paling akumulasi paling banyak ya. Lanjut di sini ada saham MTDL. Oke, untuk MTDL hari ini ditutup di harga 3.620 dengan persentase plus 7%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada CS, BK, dan MG, di istri ada KK, YU, dan AI ya. Rata-rata harga di 3.797.
Untuk area supportnya sendiri itu berada di harga 3.300 ya teman-teman ya. Ini area supportnya di 3.300 dan untuk resistennya di 3.849. Oke. Jadi bisa diperhatikan bahwa tadi memang MTDL kan diangkat naik ya, lalu harganya closing ditutup kembali. Ditutup atau dibawa turun kembali. Kalau memang nanti lanjut turun lagi ya kemungkinan harga akan jatuh di kisaran harga 3.400 lah ya. 3.400 hingga 3.300 itu merupakan area demand-nya. Yaitu area demand-nya. Lalu untuk resistennya di sini. Resistennya di 3870 ya. Jadi untuk MTDL bisa diperhatikan lagi. Lanjut di sini ada saham Pegas. Untuk Pegas hari ini ditutup di harga 1.505 dengan persentase min 2,9% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada ZP, YU, dan MG, di sini ada BK, Aset, dan RF untuk rata-rata harga di 1.523. Untuk area supportnya sendiri masih sama ya teman-teman ya. Support dari saham Pegas masih di 1.475. Ini sebenarnya kalau kita bilang ini merupakan area support yang cukup kuat ya. Area support yang cukup kuat juga di 1475 ini. Kalau memang nanti 1475 ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke 1430 ya. Tapi selama harga masih di atas 1475, teman-teman masih bisa pegang. Itu untuk area supportnya dan untuk resistennya di 1540 ya. Resistennya di 1540, kalau memang berhasil ditembus akan ke 1630. Untuk Pegas demikian, ini juga stokastik perlu diperhatikan ya, sudah mau dead cross. Lanjut di sini ada saham ADHI. Oke, untuk ADI hari ini ditutup di harga 1040 ya dengan persentase min 5,02%. Jadi memang ADI hari ini ditutup cukup dalam juga ya. Tutup cukup dalam. Untuk yang akumulasi hari ini ada YP, LG, dan BK, di sini ada DR, PD, dan CS untuk rata-rata harga di 1068 ya. Seperti yang kita ketahui sendiri ya, kalau memang ini koreksi, memang berarti terjadinya suatu pola cup and handle. Apakah arah trennya masih naik, Pak Mayor? Ya, seharusnya masih naik sih, karena kan belum terpatahkan arah trennya ya. Ini ada area support ya. Supportnya itu sebenarnya di 1045 ya. Itu supportnya, tapi di sini juga ada area demand. Sebentar. Ya, ini masih ada area demand. Area demand-nya di mana? 1015 hingga 1045. Kalau memang nanti ini terpaksa ditembus ya, kemungkinan paling mentoknya ya, harga akan jatuh ke 960. Itu sudah paling mentok, teman-teman ya. Kalau masih jatuh lagi, wah ini berarti sudah keterlaluan. Ya, untuk ADI demikian sih. Kalau memang 960 nanti ditembus ya, itu sudah cukup keterlaluan ya. Berarti ya sudah downtrend kalau gitu. Ya, kita simpulkan saja kalau memang 960 ini ditembus berarti sudah downtrend. Tapi selama harga masih bisa bertahan di atas 960 maka oke lah kalau kita pegang untuk swing lah ya. Untuk swing itu oke. Masih oke. Mungkin sebenarnya target kalau dijual saat Desember ya harusnya masih oke ya. Selama harga masih bertahan di atas 960. Tapi memang cukup berat ya kalau memang teman-teman punya average harga di atas itu cukup berat kalau memang tunggu di 960. Ya saya tahu sendiri karena saya juga punya barang. Ya memang sedikit berat ya teman-teman ya. Tapi ya tergantung sih semua pilihan teman-teman. Kalau teman-teman mau cut loss ya di 1015 tunggu saja. Kalau harga memang sudah menembus area 1015 ya teman-teman cut. Nanti bisa beli lagi di 960.
Tapi highlight-nya dari ADI, selama ADI masih bisa bertahan di atas 960, maka masih layak untuk dipegang dan masih uptrend ya, keadaan ADI masih uptrend. Ini mungkin ya kalau saya lihat memang koreksi sih, koreksi. Kemungkinan ya nanti akan terjadinya cup and handle lah seperti itu ya. Jadi untuk ADI bisa diperhatikan. Lanjut di sini ada saham PTPP. Oke, untuk PTPP hari ini ditutup di harga 1.210 dengan persentase min 3,97%. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada DX, GR, dan HP, di STRI ada CC, BQ, dan PD. Untuk rata-rata harga di 1.227. Memang benar untuk area supportnya itu berada di 1.220 hingga 1.250. Itu merupakan area support. Tapi jangan salah, teman-teman juga perlu diperhatikan bahwa di sini ada final supportnya atau final demand-nya di kisaran sini ya, 1.200. Ya, itu untuk PTPP ya. Kalau memang nanti 1.200 ini ditembus, kemungkinan harga akan jatuh lagi ke 1.175. Tetapi ya kesimpulannya bagaimana selama harga PTPP masih bisa bertahan kurang lebihnya di atas sebenarnya sih kalau PTPP masih bisa bertahan di atas harga sini. Ya kurang lebih di kisaran harga 1.100 ya 1.085 ya. Kalau memang PTPP masih bisa bertahan di atas 1.085, ini masih uptrend ya. Memang saya tahu sendiri kalau range-nya cukup besar ya kalau teman-teman memiliki di 1285. Kalau teman-teman yang beli di 1285 untuk ke 1.085 itu memang cukup besar ya, saya tahu 15%. Tapi kalau teman-teman yang mau beli buat swing trade ya, buat jangka menengah saat Desember, ini nggak ada masalah. Kalau teman-teman cut loss kecil ya tambah habis modalnya. Mendingan kita lihat saja sekalian. Kalau memang perlu cut loss 15% ya langsung cut loss. Tapi jangan salah, ini momentum PTPP ini sudah jauh sekali. Ya, lihat. Ini dari bulan Januari awal, ini sudah turun ya, harganya PTPP sudah di atas 2.000, sudah turun. Dan ini sudah maunya beranjak naik. Masa mau beranjak naik teman-teman lepas? Ya. Masa maunya beranjak naik teman-teman mau lepas ya. Jadi harus memang tahan-tahanan mental ya. Kalau memang lagi minus portofolionya ya harus dilihat lagi kenapa saya masuk di saham PTPP. Ya. Kalau alasannya masih jelas, trennya masih jelas ya. Sudah saya ingatkan beberapa kali ya, kalau trennya masih jelas masih bisa dipegang. Ya. Tanya lagi ke dirinya, kok saya mau cut loss padahal ini sudah mau ya beranjak naik meskipun memang koreksi, saya tahu sendiri. PTPP memang koreksi, tapi belum mematahkan arah trennya sama sekali. Ya, jadi trennya masih uptrend. Jadi untuk PTPP, kalau kita lihat yang akum ada DX, GR, dan HP, di STRI ada CC, BQ, dan PT. Rata-rata harga di 1.227, jadi ya bisa diperhatikan lagi ya untuk PTPP di supportnya di 1.200. Tapi selama harga PTPP masih bisa bertahan di kisaran harga 1.085 ya, ini memang paling parah ya. Ini final supportnya. 1.085 ini final supportnya. Kalau memang PTPP masih bisa bertahan di atas sana, maka masih bisa untuk dipegang. Lanjut, di sini ada saham BEX. Untuk saham BEX hari ini ditutup di harga 73 dengan persentase min 6,41% ya. Jadi BEX sendiri hari ini auto reject bawah dan arah trend BEX masih downtrend. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada MU, AK, dan AO, di STRI ada MG, HP, dan YU. Rata-rata harga di 75 ya. Dan untuk BEX sendiri area supportnya kan di 76 ya teman-teman ya, di 76, dan memang hari ini kan ditembus ya, areanya ditembus. Ya, sebentar. Kalau memang nanti BEX ini masih bisa turun, ya kemungkinan harga turunnya itu di 71. Dan selanjutnya di 67. Ya. Jadi kalau teman-teman yang mau entry, sebaiknya bisa diperhatikan lagi ya. Bisa diperhatikan lagi untuk BEX ini area supportnya di 71, kalau 71 ditembus akan ke 67.
Ya, memang dorongannya ini cukup besar, tapi foreign akumulasi malahan ya. Jadi bisa diperhatikan kalau yang mau entry bisa tunggu saja di harga 76 hingga 78 ya, baru bisa entry. Tapi yang sudah punya barang bisa diperhatikan lagi untuk area supportnya ya. Lanjut, di sini ada saham TKIM. Oke, untuk TKIM hari ini ditutup di harga 8.475 dengan persentase min 1,45%. Kalau kita lihat yang akum ada YC, YU, dan KZ, di sini ada YP, GR, dan DR ya. Rata-rata harga di 8.520. Dan memang TKIM ini ada beberapa area support ya. Ya, support terdekatnya di sini. Support terdekatnya di 8.025 ya teman-teman ya. Itu support terdekatnya. Ada lagi sih supportnya. Ya, memang di kisaran sana ya. Jadi jangan kaget kalau memang nanti TKIM bisa-bisa harganya drop di kisaran sana. Tapi selama TKIM masih uptrend, masih bisa dipegang ya. Karena itu saya memilih bahwa saham yang uptrend nggak apa-apa untuk di hold meskipun kita rugi selama arah trennya masih jelas dan belum terpatahkan. Ini kalau kita lihat ya untuk TKIM kan sudah membuat higher low ya. Sudah membuat higher low, nilai lembahnya semakin lama semakin tinggi. Dan untuk area supportnya sendiri di 8.025 hingga 8.100 ya. Untuk area supportnya ya kemungkinan bisa lah jatuh ke area sini. Tapi belum mematahkan arah tren. Kalau kita lihat dari segi supportnya ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat yang resistennya berada di 9.000 ya. Resistennya di 9.000 dan kalau 9.000 ditembus akan ke 9.481 atau 9.600, 9.600, 9.500 ya bisa diperhatikan. Tapi yang paling penting kita lihat saja resisten terdekatnya di mana. Resisten terdekatnya di 9.000 ya untuk TKIM. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk area support dan resistennya. Bisa di screenshot. Oke, lanjut di sini ada saham ABMM. ABMM hari ini ditutup di harga 1.555 dengan persentase min 5,76%. Kalau kita lihat yang akum ada YP, BQ, dan PT, di sini ada MG, TP, dan AGR ya. Rata-rata harga di 1.655. Untuk area supportnya sendiri, teman-teman yang mungkin memiliki ABMM bisa diperhatikan bahwa supportnya di 1645 ya. Supportnya di 1645, kalau memang nanti ditembus, harga akan jatuh ke sini. 1.500 ya. 1.500 ditembus lagi ya kemungkinan di sini teman-teman ya. 1370. 1.400 lah ya. Jadi ada beberapa area support ya yang sudah saya berikan, ada 3 area support, bisa diperhatikan. Resisten. Oke, jadi ada area support dan resisten ya. Untuk ABMM supportnya berada di 1545 dan kalau memang ini ditembus akan ke 1.500 ya. 1.500 kalau ditembus akan ke 1.405. Tapi kalau memang nanti menguat ya harga akan menuju ke resistennya ya. Resisten pertama di 1585. Ini resistennya dan selanjutnya di 1710. ABMM bisa diperhatikan lagi ya. Mungkin yang mau screenshot bisa di screenshot. Lanjut, di sini ada saham Agro. Agro hari ini ditutup di harga 2070 dengan persentase min 2,82%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada CC, KK, dan YP, di sini ada PK, PD, dan AK. Rata-rata harga di 2078 ya. Untuk Agro area supportnya ya masih sama ya teman-teman ya. Supportnya di harga 2060 ya. Supportnya di 2060, kalau memang nanti ditembus, ya next supportnya di kisaran harga 1.980 hingga 2.000 ya, itu base supportnya sebenarnya di sana. Tapi ini Agro memang sudah berusaha untuk naik ya. Agro kan sudah berusaha untuk naik. Ya, sebentar. Itu dari segi supportnya ya. Itu dari supportnya di 2060 ya, tadi paling dekat supportnya di 2060. Untuk resistennya di 2140 ya.
2140 ini resisten terdekat. Kalau memang nanti bisa ditembus, harga akan menuju ke 2250 ya. Jadi untuk agro bisa diperhatikan lagi. Lanjut di sini ada saham PANI. PANI hari ini ditutup di harga 1.290 dengan persentase plus 9,79%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada aset, LG, dan YU. Lalu yang distri ada DR, XC, dan PD ya. Rata-rata harga di 1.290. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa PANI sebenarnya kan PANI ini kan sebenarnya baru suspend ya dari tanggal 19 Oktober hingga 26 Oktober ya, dan hari ini memang baru buka. Nah, kalau seperti ini chartnya kan memang sedikit susah ya teman-teman ketahui sendiri. Lalu bagaimana kesimpulannya ya? Kan hari ini memang naik ya plus 9,79%. Ya teman-teman lihat saja. Ya, kalau semuanya teman-temannya sudah untung kurang lebihnya ya 3 hingga 5% lah ya. 3 hingga 5% bisa lah langsung TP ya. Jadi ya itu semua kesimpulan teman-teman, tapi kalau secara teknikal masih belum bisa saya berikan ya area support dan resistennya ya untuk PANI ini ya. Jadi, tapi kalau kita lihat dari yang psikologisnya ya bisa lah kita asumsikan bahwa 1.500 ini merupakan area resisten, itu bisa. Oke. Resistennya di 1.500 dan untuk supportnya di sini 1175 ya. Lanjut di sini ada saham Friend. Oke, untuk saham Friend ya hari ini ditutup di harga 100 dengan persentase plus 4,17% ya. Jadi Friend sendiri sudah mulai beranjak naik ya. Sudah mulai beranjak naik. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada RF, YU, dan AK, distri ada WK, PD, dan DH. Rata-rata harga di 98 dan memang asing akumulasi ya. Area support dari saham Friends sendiri berada di harga 98 ya. Area supportnya di 98 dan ini memang ada base area kecil ya. Di kisaran harga sini. Ini base kecilnya di kisaran sana. Kalau teman-teman mau beli juga bisa di sana sih. Nanti area TP-nya, target profitnya di harga 105 ya. Targetnya di 105. Kalau memang nanti ini ditembus, kemungkinan harga akan terbang lagi ke 114 ya. Jadi untuk Friend bisa diperhatikan lagi. Lanjut di sini ada saham Weton. Weton hari ini ditutup di harga 280 dengan persentase min 0,71%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada EP, LG, dan CC. Di istri ada AK, BK, dan DR ya. Rata-rata harga di 281. Untuk area support dari Weton sendiri itu berada di 276 ya teman-teman ya. Ini supportnya di 276. Ya, seperti harga terendah hari ini ya di 276, jadi sesuai perkataan saya atau sesuai area support yang sudah saya berikan. Jadi support dari Weton di 276, kalau memang nanti 276 ini ditembus, kemungkinan harga akan jatuh lagi ke 266. Tapi kalau ini membuat suatu rejection, harga akan terbang lagi ke resistennya di 284, 284 ditembus akan ke 294. 294 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk Weton ya. So far Weton masih uptrend. Lanjut di sini ada saham Hoki. Hoki hari ini ditutup di harga 195 dengan persentase 0,0% ya. Dan memang Hoki kan big sideways sekali ya. Harganya nggak kemana-mana di situ saja. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada aset PD dan SQ, distri ada AI, NI, dan YP ya. Rata-rata harga di 195. Kalau kita lihat di sini ada beberapa area support dan resisten, mungkin teman-teman juga bisa diperhatikan ya. Supportnya berada di 189. Untuk resistennya di 195 ya. Ya, ini base supportnya di 183 sih.
Untuk Goki ini base supportnya di kisaran harga sini ya. Di harga 180 hingga 183 itu merupakan base supportnya, tapi untuk common supportnya di harga 195 ya, sesuai harga closing hari ini. Untuk resistennya sendiri di 199 ya. Dan selanjutnya di 204. Jadi untuk Goki bisa diperhatikan, mungkin bisa di screenshot ya. Untuk Goki bisa di screenshot. Oke. Lanjut di sini ada saham buka. Oke, untuk saham buka hari ini kan ditutup di harga 705 ya dengan persentase plus 1,4%. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada SQ, CS, dan YU. Di setir ada MG, BK, dan DX. Untuk rata-rata harga di 695. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 675 hingga 695 ya. Ini merupakan area demand. Nanti kalau teman-teman mau beli ya sebenarnya tunggu konfirmasi saja. Kalau memang arah trennya masih downtrend ya sebaiknya wait and see ya. Wait and see dulu. Tapi bagi teman-teman yang sudah punya bisa diperhatikan untuk area supportnya di 675 hingga 695 ya. Ini area demand. Resistennya di 730. Kalau memang nanti ditembus 730, kemungkinan harga akan naik lagi ke 775 ya. Area resisten di sini. Oke, untuk buka demikian. Lanjut di sini ada saham DMMX. Oke, untuk DMMX hari ini ditutup di harga 2.460 dengan persentase plus 1,23%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YU, CC, dan RF, di setri ada YP, BK, dan CP. Rata-rata harga di 2.468 ya. Sebentar. Dan ini ada beberapa area support ya. Supportnya di kisaran harga 2.400 ya. Itu supportnya di 2.400. Dan untuk resistennya di sini. Resistennya di 2.500. Memang harganya masih ranging di kisaran sana, tetapi kalau memang nanti 2.500 bisa di break ya, area resistennya itu bisa ditembus, kemungkinan harga akan naik lagi ke 2650 ya. Jadi step by step. Lalu lanjut lagi ke 2.800. Ya. Jadi ada dua garis support dan 3 garis resisten ya. Supportnya di 2.400 dan 2.340, resistennya di 2.500, 2.650 dan 2.800. DMMX demikian. Lanjut di sini ada saham BBNI. Oke, untuk BBNI hari ini ditutup di harga 7.075 dengan persentase min 2,75%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada AK, DX, dan MG, di istri ada DR, ZP, dan IF ya. Untuk rata-rata harga di 7.115. Area supportnya di harga 7.000 ya teman-teman ya. Untuk BBNI ini area supportnya di 7.000. Ya, supportnya di 7.000. Kalau memang nanti ditembus, kemungkinan harga akan jatuh lagi ke 6.700 ya, sesuai area support yang cukup kuat ini. Dan untuk resistennya masih sama ya, resistennya di 7.473 ya untuk BBNI. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk BBNI, tadi supportnya di 7.000 dan resistennya di 7.473. Lanjut di sini ada saham BBRI. Oke, untuk BBRI hari ini ditutup di harga 4290 dengan persentase min 1,38% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada AK, AI, dan KI, di sini ada YC, DX, dan BP. Rata-rata harga di harga 4.286 ya. Ini untuk harga rata-ratanya. Untuk area supportnya sendiri masih sama ya teman-teman ya, di harga 4.330 atau 4.300 lah ya, di kisaran sana. Saya turunkan sebentar. Di sini ya. 4280. Jadi untuk area support dari BBRI sendiri di harga 4.280 ya. Kalau memang nanti ini bisa ditembus ya, kemungkinan besar nanti BBRI lanjut turun lagi sih. Kisaran harga sini.
4176 ya, sebentar. 180 ya di kisaran sana. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk BBRI kalau memang nanti ditembus kemungkinan harga akan jatuh ke 4180, tapi kalau menguat kembali kemungkinan harga akan naik ke 4430 ya. Lanjut di sini ada saham Antam. Antam hari ini ditutup di harga 2.350 dengan persentase min 2,08%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada OD, CS, dan SQ, di istri ada BK, YU, dan YP. Rata-rata harga di 2.367 ya teman-teman ya. Ini untuk harga rata-ratanya. Untuk area supportnya sendiri di harga 2.310 ya teman-teman ya. Area supportnya di 2.310 dan untuk resistennya di 2.420. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk Antam ya. So far kalau saya lihat Antam memang masih turun ya, masih turun, kemungkinan memenuhi targetnya di 2.310. Kemungkinan akan turun di sana. Kalau teman-teman mau averaging down bisa tunggu saja ya. Kalau mau kalau mau averaging down bisa tunggu saja sekalian di kisaran harga ya 2.200-an lah ya, di 2.200 ya. Bisa averaging down di sana, mungkin yang masih rugi ya. Nanti target TP-nya di 2.420. Lanjut di sini ada saham ERAA. Untuk ERA hari ini ditutup di harga 625 dengan persentase plus 0,81%. Namun ERA hari ini kan memang ditutup demikian ya. Kalau kita lihat yang akum ada AI, ZB, dan JP, di sini ada PK, YP, dan CS. Rata-rata harga di 623. Kalau kita lihat di sini, ERA ini kan sudah membuat higher low ya teman-teman ya. Nilai lembar rendahnya semakin lama semakin tinggi. Untuk area supportnya sendiri masih sama ya. Supportnya di harga 600 ya. Supportnya di 600 atau 602 atau 615 ya di kisaran sana. So far untuk era ini memang bertahap ya teman-teman ya. Tapi arah trennya masih jelas kok ya. Untuk era supportnya di 600 dan untuk resistennya di 640. Kalau memang 640 ini ditembus, era akan terbang kurang lebih di kisaran harga 685 ya. Itu next targetnya. Jadi untuk era bagi teman-teman yang sudah punya sebenarnya oke lah ya untuk di hold dikarenakan juga sudah uptrend. Lanjut di sini ada saham JPFA. JPFA hari ini ditutup di harga 1.785 dengan persentase min 1,65% ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, SQ, dan PD. Dan distribusi ada AK, YU, dan BB. Rata-rata harga di 1.806. Untuk area supportnya sendiri memang kan sudah ditembus ya. JPFA area supportnya di 1.800 dan ini sudah ditembus. Sebenarnya ini bukan garis support ya, tapi area support ya. Kalau ditembus pun sebenarnya nggak ada masalah ya. Justru ini waktunya kalau teman-teman ya bisa dilihat sih, tunggu momentum saja. Area supportnya di 1.740 hingga 1.800 ya, ini merupakan area support ya. Dan untuk resistennya di 1.895 hingga 1.950 ya. Perlu diperhatikan bahwa JPFA sudah di bawah EMA 90 ya, yang garis biru ini, jadi harus lebih berhati-hati. Jadi untuk JPFA demikian. Lanjut di sini ada saham Pewon. Pewon hari ini ditutup di harga 510 dengan persentase min 0,97%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada ZP, EP, dan DP, di istri ada CS, YU, dan YB. Untuk rata-rata harga di 511 ya. Kalau kita lihat di sini bahwa untuk Pewon memang sudah berada di area demand-nya ya. Memang banyak saham hari ini koreksi ya. Koreksi. Untuk Pewon ya, area supportnya itu berada di harga 500 hingga 515 ya, itu merupakan area supportnya. Selama harga Pewon masih bertahan di atas 500 masih aman untuk dipegang. Ya, masih aman untuk dipegang, tapi kalau memang nanti sumbangnya terburuknya 500 ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke 490. Ya, di harga 490 ya. Saran-saran. Oke. Jadi untuk Pewon bisa diperhatikan lagi ya. 485 ya, 485 sorry.
Jadi untuk BEON bisa diperhatikan lagi. Lanjut di sini ada saham bank. Oke, bank hari ini ditutup di harga 2.470 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YU, BC, dan IU. Lalu yang di istri ada MG, CS, dan BK. Untuk rata-rata harga di 2.488. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada sebentar ya, tadi yang akum paling banyak ada YU ya teman-teman ya. Ada YU dan BC ya paling banyak. Dan untuk area supportnya sendiri di harga 2.260 ya, itu area supportnya. Dan untuk resistennya di 2.650. Mungkin kalau teman-teman yang mau beli, bisa tunggu saja. Kalau memang nanti tembus resistennya itu lebih baik, bisa dibeli. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya ya bisa diperhatikan. Kalau nanti supportnya di 2.260 itu ditembus ya, garis support ini ditembus, kemungkinan harga akan jatuh lagi di kisaran harga 1.975 ya. Jadi untuk bank bisa diperhatikan, sementara bank masih downtrend. Tapi ini memang kita nggak tahu ya, ini mungkin bisa naik lagi. Tapi dengan harga closing hari ini, bank masih downtrend ya. Lanjut, di sini ada saham ESA. ESA hari ini ditutup di harga 344 dengan persentase min 2,27%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, GR, dan DR. Di istri ada PK, KI, dan JC. Untuk rata-rata harga di 356 ya teman-teman ya. Untuk area support dari saham ESA ini sebenarnya masih sama di 328 ya. Ini area supportnya di sana. Kalau teman-teman mau beli bisa tunggu saja. Untuk area resistennya di 360 ya teman-teman ya. Resistennya di 360 ya. Di dalam kurung ini, lalu kalau 360 ditembus akan ke 387. 386 lah ya, 386. Dan kalau memang nanti 328 ini area supportnya ditembus, kemungkinan harga ESA akan jatuh ke 312. Kalau teman-teman mau beli, bisa tunggu saja di kisaran harga 312 hingga 326 ini nanti bisa dibeli ya. Lanjut, di sini ada saham WSKT. WSKT hari ini ditutup di harga 915 dengan persentase min 2,66% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada AU, PD, dan AK, di istri ada RX, JJ, dan BK. Rata-rata harga di 930 dan memang untuk WSKT sudah sedikit berbahaya ya. Supportnya di 840. Sebentar. Resisten di 975. Delapan 890. lima ya. Jadi untuk WSKT ini ada beberapa area support sebentar ya. Oke, untuk WSKT ini ada beberapa area support yang cukup kuat ya. Kalau saya confident ya, saya confident di sini cukup kuat sih areanya ya dari WSKT. Ini di kisaran harga 885 hingga 890 itu merupakan area support yang cukup kuat ya. Jadi kalau teman-teman mau averaging down bisa langsung segera averaging down di area sana. Nanti tunggu saja kalau mau TP bisa di harga 975 ya, yaitu TP-nya, resistennya di sana. Atau resisten dekat deh, resisten dekatnya di sini. 925. Jadi untuk WSKT kalau mau averaging down bisa tunggu saja di kisaran harga 885 hingga 890. Lanjut di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup di harga 360 dengan persentase plus 0,56%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada MG, CC, dan YU, di istri ada DX, YB, dan ZP. Rata-rata harga di 360 dan kalau kita lihat dengan harga closingnya hari ini, maka MLPL masih dikategorikan dalam bentuk downtrend. Ya, kalau kita lihat di sini ada area support di harga 352 atau 350 ya, itu merupakan area support. Kalau memang nanti bisa ditembus area support ini, harga MLPL bisa jadi jatuh lagi di kisaran harga sini ya.
MLPL bisa jatuh lagi sih di kisaran harga sini. 346 ya. Memang di sana kalau memang nanti bisa ditembus lagi, ini area demand. Ini merupakan area demand ya. Kalau nanti area demand-nya ditembus, harga akan jatuh ke 320. Ya, itu sementara untuk dari segi supportnya, untuk resistannya di 380 dan 420. MLPL sudah, lanjut di sini ada saham BRIS. BRIS hari ini ditutup di harga 2.140 dengan persentase min 0,47%. Dan ini juga BRIS sudah berusaha untuk membuat higher low ya. Nilai lembahnya semakin lama semakin tinggi. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada DX, PD, dan CC, di setir ada PK, YB, dan MU. Rata-rata harga di 2.144 ya untuk BRIS. Bisa diperhatikan bahwa untuk BRIS ya, area supportnya itu di sini teman-teman ya. Ada support yang cukup dekat di harga 2.130, itu yang support dekatnya ya. Support dekatnya di 2130. Kalau memang nanti 2130 ini ditembus, kemungkinan harga akan jatuh lagi di kisaran harga 2080 ya. Dan untuk resistannya sendiri di 2170 dan selanjutnya di 2220 ya. Jadi untuk BRIS bisa diperhatikan lagi. Lanjut di sini ada saham SAMI. Untuk saham SAMI hari ini ditutup di harga min 1, ditutup di harga 494 dengan persentase min 1,2%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada KI, EXA, dan FS, di sini ada PK, RF, dan KK untuk rata-rata harga di 503. Perlu diperhatikan bahwa ini sebenarnya untuk saham SAMI ya. Ini kan sudah diangkat naik tinggi ya, tadi di harga 525 dan untuk closingnya malah dibanting turun di harga 494. Ini membentuk suatu hammer ya, jadi bisa diperhatikan lagi bahwa ini merupakan hammer. Kalau memang nanti bisa turun lagi, kemungkinan harga akan turun di harga 470. Tapi kalau memang besok membuat penolakan harga di kisaran harga 492, ini kan supportnya di 492 ya. Kalau 492 ditembus akan ke 470. Kalau membuat suatu penolakan harganya nggak mau turun, nanti bisa jadi reversal. Harganya akan naik ke 520 dan 535. Jadi untuk SAMI bisa diperhatikan tadi yang paling banyak akumulasi ada KI ya, rata-rata harganya di 514, jadi rata-rata harganya sendiri sudah di atas daripada harga closing hari ini. Jadi untuk SAMI demikian, mungkin demikian dahulu ya teman-teman ya pembahasan dari saya, semoga saja bermanfaat dan kalau memang bermanfaat mohon dibantu untuk klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe dan share. Saya Merjang, terima kasih telah mendengarkan.